Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan menjelaskan materi yang sudah kami buat yang berjudul Multivalen ELISA Deteksi Autoimun. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung beralih ke poin 2, yaitu nama anggota kita yang terdiri dari Aisyah Ajahra, Zaskia Amalia Putri, Nikmah Fauziah, Hanum Rizky Ramadhani, Trinur Azizah, dan Dahida Talina. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hanum. Jenis spesimen yang digunakan, jenis spesimen, cara pengambilan spesimen, bagian spesimen yang dianalisis. Spesimen yang digunakan adalah serum darah pasien. Cara pengambilan spesimen, darah diambil dari vena perifer menggunakan prosedur aseptik, dan darah dimasukkan ke dalam tabung vakuum merah dan disentrifugasi untuk memperoleh serum. Bagian spesimen yang dianalisis, serum yang diperoleh dari hasil sentrifugasi darah digunakan untuk menganalisis keberadaan antibodi, autoantibodi dan mendeteksi reaktivitas terhadap 6 antigen spesifik. 6 antigen spesifik tersebut meliputi BP180, BP230, desmoklein 1, desmoklein 3, enfoplakin, dan kolagen tipe 6. Subjek penelitian, termasuk kriteria jumlah penyakit yang dideteksi, yaitu nama, ciri-ciri, dan penyebab. Kriteria pasien yang dirujuk ke laboratorium dermatologi untuk pemeriksaan bulus autoimun. Diagnosis akhir didasarkan pada kombinasi presentasi klinis, histopatologi, dan direct immunofluorescence. Yang pertama ada kriteria inklusi. Pasien dengan hasil lengkap dari ELISA, DIF, dan histopatologi. Yang kedua ada kriteria eksklusi. Pasien dengan data yang tidak lengkap atau diagnosis yang tidak terkait AIBD. Kemudian ada jumlah subjek. Dari 338 catatan, pasien yang disaring selama periode studi, 253 pasien dimasukkan dalam analisis. Kemudian dari jumlah tersebut, 194 pasien didiagnosis dengan AIBD dan 59 pasien didiagnosis dengan non-AIBD. Kemudian terdapat jumlah penyakit yang dideteksi, termasuk nama, ciri, dan penyebabnya. Penyakit yang dideteksi ini yang pertama ada pemphigus. Penyebabnya adalah autoantibodi terhadap desmoglein 1 dan 3. Yang pertama ada pemphigus vulgaris, ditandai dengan lesi bulae intraepidermal dan deposit IgG intraseluler pada DIF. Kedua ada pemphigus foliaceus, ditandai dengan lesi bulae subkorneal dan deposit IgG interseluler pada DIV. Kemudian ada pemphigoid. Penyebabnya adalah autoantibodi terhadap BP180 dan BP230. Yang pertama ada bullous pemphigoid, ditandai dengan bulai subepidermal dan deposit IgG linier di sepanjang junction dermoepidermal pada DIF. Yang kedua ada mucous membran pemphigoid, ditandai dengan keterlibatan mukosa dan deposit IgG linier pada DIF. Kemudian ada paraneoplastic pemphigus atau PNP, penyebabnya adalah autoantibodi terhadap enfoplakin, ditandai dengan lepuhan berat, sering berhubungan dengan kanker. Kemudian ada epidermolysis bullosa acquisita atau EBA, penyebabnya adalah antibodi terhadap kolagen tipe 7, ditandai dengan bulai yang muncul di area yang rentan terhadap trauma dengan deposit IgG linier pada DIF.
D. Selanjutnya Selanjutnya, metode yaitu terdiri dari nama metode, cara pengujian. Nama metode yaitu enzim liquid immunosorbent ESI atau ELISA multivarian. Cara pengujian yaitu yang pertama dengan pengambilan spesimen darah pasien diambil dari vena perifer menggunakan vacuum steril atau tabung tanpa antikoagulan. Selanjutnya, darah yang diambil kemudian disentrifugasi untuk memisahkan serum. Cara yang kedua adalah persiapan sampel, yaitu yang pertama serum yang diperoleh dari sentrifugasi digunakan untuk pengujian. Selanjutnya, serum ini mengandung antibodi yang akan dianalisis. Dan cara ya pengujian terakhir yaitu penambahan serum ke microtiter plate, yaitu dengan ditambahkan serum yang telah diencerkan ke dalam sumur-sumur pada mikrotiter plate yang telah dilapisi dengan antigen spesifik, misalnya BP180, BP230, desmoglein 1, desmoglein 3, enfoplakin, dan kolagen tipe 7. Selanjutnya ada proses inkubasi, yaitu inkubasi plate pada suhu ruangan atau 37 derajat Celcius selama waktu yang ditentukan agar autoimun dalam serum dapat mengikat antigen. Kemudian ada pencucian, yaitu cuci plate dengan larutan pencuci untuk menghilangkan serum yang tidak terikat. Selanjutnya penambahan enzim konjugat dengan menambahkan enzim yang terkonjugasi dengan antibodi anti-IgG manusia ke dalam setiap sumur. Enzim ini akan mengikat autoantibodi yang telah terikat pada antigen. Kemudian inkubasi kembali untuk memungkinkan reaksi antara enzim dan autoimun. Kemudian dicuci lagi sekali lagi untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat. Lalu ditambahkan substrat yang akan bereaksi dengan enzim untuk menghasilkan warna. Dan yang terakhir adalah pembacaan hasil, yaitu warna yang akan dihasilkan diukur menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 450 nanometer dengan referensi 620 nanometer. Hasilnya dinyatakan dalam bentuk rasio berdasarkan rumus yang disediakan oleh kit. Lalu selanjutnya ada interpretasi data. Data hasil penelitian Western blot digunakan untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap leishmania dalam serum pasien. Hasil positif ditunjukkan dengan keberadaan pita pada ukuran molekul tertentu, seperti 14 kDa dan 16 kDa, yang merupakan antigen spesifik dari parasit tersebut. Berikut adalah data hasil penelitian. Lalu ini ada cara interpretasi datanya. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan kesesuaian sedang antara ELISA multivarian dan metode konvensional untuk mendiagnosis AIBD yang umum dilakukan di India. ELISA multivarian menunjukkan kesesuaian dan sensitivitas tertinggi pada kelompok pemphigus vulgaris. Kesesuaian dan sensitivitas untuk kelompok pemphigus foliaceae lebih rendah daripada kelompok pemphigus vulgaris. Kelompok pemphigus menunjukkan kesesuaian dan sensitivitas yang lebih tinggi. Sensitivitas dan tingkat kondodensi pada kelompok pemphigoid selaput lendir adalah yang terendah. Pada penelitian ini tidak dapat menunjukkan kesesuaian pada kelompok epidermolysis bullosa aquosita dan kelompok paraneoplastik. Mungkin karena jumlah pasien dalam kelompok ini sangat sedikit. Karena ELISA multivarian berjalan baik jika dibandingkan dengan metode diagnosis konvensional dengan spesifikasi yang tinggi dan tidak memerlukan instrumen yang dioperasikan oleh staf laboratorium terlatih, maka ELISA dapat dilakukan di setiap fasilitas dengan membaca plat ELISA lebih disukai di lingkungan India.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.